Selamat pagi pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net. Pagi hari ini hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 merupakan Hari Ibu. Hari spesial untuk para ibu. Walaupun kita sih tentu ingin memberikan kado spesial untuk para ibu itu bukan hanya tanggal 22 Desember, tapi setiap hari. Namun pagi hari ini adalah pagi yang paling spesial buat saya karena saya bisa berbincang dengan dua narasumber. Seorang ibu hebat dan mereka adalah tokoh publik di Cirebon. Yang pertama ada Ibu Wakil Wali Kota Cirebon yang punya hobi luluran, spa, dan juga koleksi batu. Lari dari kelelahan ya, daripada kemana-mana barangkali. Ya. Yang kedua, Ibu Ketua KONI Kota Cirebon, Ibu Hajah Wati Musilawati, yang cukup beli satu baju untuk dipakai bertiga. Postur tubuhnya mirip-mirip, jadi kan suka ganti-ganti tuh. Ya, nah pada saat itu dilakukan, biasanya saya pas nggak ada. Oke, pagi hari ini saya berbincang santai dengan mereka berdua, mengulik sisi lain dari aktivitas mereka yang juga mereka adalah seorang ibu. Saya bertanya ke dua orang spesial ini dengan pertanyaan yang sama. Untuk pertama kali saya menanyakan kepada mereka berdua, apa makna Hari Ibu bagi mereka berdua? Hari Ibu itu apa menurut Ibu? Hari Ibu, hari yang diisi dengan kesibukan sebagai perempuan, sebagai istri, sebagai ibu dari anak-anak, juga sebagai ibu di masyarakat sekitar kita. Ya, jadi fungsinya banyak sekali, bahkan kadang-kadang seperti nggak percaya ya kalau saya itu wanita, sehingga bisa kok bisa ya mengerjakan hal yang nggak terbayang itu bisa dilakukan oleh wanita. Ya. Nggak kebayang juga hari ini jadi seorang ibu gitu ya. Waktu kecil mungkin pernah kebayang nggak sih Bu bahwa suatu saat saya akan memiliki anak, memiliki keluarga gitu? Enggak sih, cuma pada hari-hari menjalaninya itu ternyata sosok orang tua yang memang menjadi hari-hari kita bersamanya itu melekat sekali. Jadi nggak pakai teori, tetapi apa yang dilakukan oleh orang tua kita ternyata itu yang menjadi panutan langkah saya dalam menjalani hari-hari sebagai artinya keluarga. Banyak ilmu-ilmu yang diturunkan ke ibu dari orang tua, ibu duplikasi ke anak-anak. Iya, betul. Iya. Apa Bu salah satunya? Salah satunya yang paling utama adalah pada saat ada semacam nasihat atau petuah di mana kita itu selalu terngiang bahwa orang tua itu keramat berjalan. Oh iya. Ya, jadi jangan sampai diminta. Jangan sampai menyisihkan sisa, tapi lakukan di awal pada saat kita punya rezeki, ya. Kemudian, ya itu tadi, jangan sampai kita diminta dan bilang tidak ada. Wah, itu jangan sampai terjadi ya. Orang tua. Jangan sampai terjadi. Ya, jadi hal itu pula lah yang saya bukan tekankan, tapi mencoba saya contohkan dalam bentuk praktek sebagai ibu, di mana saya juga kepengen melakukan hal yang sama seperti yang orang tua saya lakukan dulu terhadap saya. Ibu merasa sudah sama dengan orang? Belum. Masih jauh? Masih jauh. Masih jauh banget, iya. Masih jauh banget ya. Iya. Walaupun ini masih pagi-pagi, saya kok melihatnya Ibu udah mulai bersiap nih. Ini dari sini harus ke sini, harus ke sini. Banyak banget ya aktivitasnya ya. Jadi seorang pemimpin itu ya. Itu tanggung jawab, Mas. Tanggung jawab ya. Tapi saya ingin mulai dari masa kecil Ibu dulu ya. Apakah Ibu pernah terpikir waktu kecil bahwa suatu saat nih besarnya saya tuh akan jadi seorang pemimpin gitu? Itu kepikir nggak sih Bu? Atau hanya kepikiran saya mah jadi perempuan biasa aja lah gitu? Atau gimana sih? Tidak terpikirkan karena ya sama sekali kalau untuk ada di kiprah di ranah politik ya. Tidak ada, karena basically saya mungkin ya sekolah sih memang dari sosial politik, tapi setelah itu saya berkiprah jadi wira swasta, jadi jauh dari pikiran saya. Tapi entah kenapa Tuhan memberikan jalan, pada akhirnya saya ada di ranah politik. Dan Ibu menikmati? Ya harus menikmati, karena di sini ada sebuah tanggung jawab besar.
ada bawa regulasi bagaimana kita membawa kota ini sesuai dengan visi misi kami, dan juga menjadi apa ya, membuat kebijakan-kebijakan yang berpihakan terhadap masyarakat. Ini yang tentu kita harus pikirkan. Jadi pemimpin memang harus hadir di tengah-tengah masyarakat, harus hadir juga di sebuah kebijakan, karena sejatinya adalah semuanya ibadah kita. Ibadah, itu saya catat tuh. Sejatinya ini adalah ibadah, pengabdian ini ibadah. Pengabdian. Ya, Bu, ya. Bu, 12, mohon dikoreksi kalau saya salah, 12 Desember 2018 dilantik ya Bu ya? 2018 sih, wah apa namanya, berjalan normal begitu ya, dihantam pandemi Bu. Memimpin, kemudian dihantam pandemi. Saya yakin semua pemimpin nggak pernah terpikirkan itu gitu ya. Iya. Apa sih yang pertama kali Ibu rasakan waktu itu? 18 ya. 1 tahun sudah kalau kita bicara anggaran. Di tahun pertama 2018 itu 2018 akhir saya, berarti 2019 ya. Itu tentu bawaan dari sebelumnya. Jadi kita tidak dihadapkan dengan sebuah anggaran kita, jadi mengikuti. Nah, giliran saya semangat di tahun pertama, bagaimanapun komunikasi yang pertama saya bangun adalah dengan teman-teman provinsi, dengan teman-teman pusat, untuk bagaimana beberapa program masuk di kota Cirebon, gitu kan. Semua berhasil cukup baik. Ya, sampai detik ini memang ada beberapa yang nyangkut, ada yang beberapa yang lepas. Tiba-tiba Februari 2020 kalau nggak salah pandemi itu hadir. Sampai tidak pernah terbayangkan. Saya saat itu masih sedikit dengan refocusing, saya sedikit agak, rasanya tidak menerima saat itu. Karena apa yang sudah di-arrange tentang pembangunan, tentang infrastruktur dan sebagainya, tiba-tiba hilang dari... Berubah total. Iya, berubah total. Seiringnya waktu berjalan pandemi terus, tentu kita ada hal yang lebih penting dari sekedar apa yang menjadi pembangunan. Ini ada yang kita harus kita kawal, harus kita taruh kata target yang paling utama saat itu, karena kita pandemi, bagaimana masyarakat sehat. Itu dulu saya pikirkan, jadi tidak berpikir dan lain-lain. Sampai pada akhirnya kita berjuang, dan per hari ini kita taruh kata yang positif juga zero, kita levelnya sudah level 1, perjuangan panjang. Saat itu saat sulit memang, begitu orang mengantri mau daftar ke rumah sakit kita sudah penuh, plus ditambah lagi juga posisi kita sediain hotel juga kan, banyak fasilitas yang kita intinya untuk warga masyarakat. Nah, saat itu ya kita harus berjuang untuk itu, Mas. Ya sampai pada akhirnya hari inilah ya kita sudah terbebas, vaksin kita di Jawa Barat 100%. Wow. Ya. Kota Cirebon selamat ya Bu. Ya, kita 100%, tapi kita masih mau target mungkin buat anak-anak 5 tahun nih ya. Hari ini kita mulai ke anak-anak yang masuk ya 5 tahun ke atas ya. 7 tahun atau 5 tahun tuh Mas sekarang. Pandemi berlanjut, semua orang butuh ibu, semua orang butuh Pak Wali juga. Tiba-tiba ibu juga kena, gitu ya? Ya iya. Kita sekeluarga. Itu rasanya gimana Bu? Saya harus memimpin juga, ternyata saya juga bagian dari yang harus menerima kenyataan positif waktu itu. Ada pembelajaran Mas, karena saya kena satu klaster ibu rumah tangga ya. Tidak saya turun ke masyarakat. Karena saya selalu prepare dengan masker, cuci tangan, jaga jarak semuanya, dan kesehatan juga tentu dijaga benar kan gitu. Ternyata lengah kita, salah satunya klaster di rumah karena orang pada belanja di pasar. Ini satu. Terus kedua juga tamu barangkali yang kita tidak bisa hindari. Yang kedua waktu saya kena tamu gitu kan. Tamu gitu. Positif dan nginep di rumah. Ya kena ya, tapi ini bagian dari proses, nggak masalah sebetulnya, karena kebetulan ya saya sangat bersyukur tidak ada yang berasa sama sekali barangkali. Gitu? Iya, setiap orang mungkin beda-beda ya, beda-beda, setiap orang beda-beda. Saya sendiri tidak merasakan sama sekali, seperti orang sehat saja. Jadi begitu cepat juga, nggak sampai lama, jadi mungkin daya tahan tubuh saya. Tapi saya tetap memberikan ke teman-teman semua keluarga masyarakat bahwasanya pandemi belum berakhir lah ya hari ini. Kita masih tetap harus untuk jaga kesehatan, ini juga harus dipakai, menghindari kerumunan, kalau nggak penting-penting ya sudah di rumah. Masih tetap begitulah kita, karena ada virus yang terbaru, apa itu Omikron kali ya.
Ini yang kita juga Kota Cirebon belum, mudah-mudahan jangan deh. Jangan lah Bu ya, Iya. jangan sampai ada. Ibu Wakil Wali Kota Cirebon, Hajah Eti Herawati. Sebelumnya beliau berkarir sebagai seorang pengusaha. Bahkan sebenarnya sih sampai sekarang keluarga besarnya adalah keluarga besar pengusaha. Namun karena panggilan menjadi seorang pemimpin, maka beliau mencurahkan seluruh kemampuannya untuk membangun Kota Cirebon. Nah, tapi karena beliau juga memiliki keluarga, kira-kira apa ya yang beliau persiapkan untuk keluarganya? Ibu adalah ibu dari berapa orang, Bu? Berarti 3 anak. 3 anak. Apa sih Ibu yang paling Ibu persiapkan untuk masa depan mereka? Apapun itulah, Ibu bisa bilang misalnya materi, Ibu bisa bilang akidah dikuatkan dan lain sebagainya. Apa kira-kira? Saya tidak memberikan ke anak adalah hal materi. Yang paling utama kita tanamkan adalah kerja keras barangkali ya. Ini kita penting. Materi bisa roda berputar. Ya. Segala sesuatu, tapi kita kerja keras dan taruh kata rasa bertanggung jawab. Ini penting kita tanamkan ke anak-anak. Manakala saya mungkin usia kita nggak tahu. Hari ini saya masih bicara dengan teman-teman RRI, besok Tuhan berencana lain, kita nggak tahu. Kita nggak tahu itu. Jadi yang paling utama adalah anak-anak siap untuk semuanya, kerja keras dan bertanggung jawab sama diri sendiri. Dan saya selalu pesan, hidup ini adalah kita harus melakukan hal-hal yang paling kecil saja dulu, nggak usah kita yang paling besar, kan gitu. Hal-hal yang paling kecil adalah tanggung jawab. Gitu ya. Tanggung jawab aja dulu. Jadi nanti kita akan meluas ke semuanya. Tanggung jawab secara kecil di rumah, tanggung jawab pada dirinya sendiri, kan gitu. Tanggung jawab bagaimana kita harus bisa menyelesaikan beban untuk dirinya sendiri. Nah, nanti suatu saat mungkin itu berkembang dan menghargai orang itu sih automatically lah ya Mas ya, seorang ibu pasti ke sana larinya. Oke, Bu. Koreksi kalau saya salah. Iya. Ibu punya anak 2 perempuan. Iya, betul. Yang satu di bank katanya. Iya, betul. Betul ya? Iya. Yang satu masih kuliah. Iya, Dua-duanya perempuan. Perempuan, iya. Menyiapkan apa yang Ibu siapkan maksud saya? Ketika Ibu diberikan titipan 2 anak dan dua-duanya perempuan. Iya. Apa yang paling Ibu siapkan untuk mereka? Diri saya. Diri saya selalu menjadi kapan saja mereka mau, mereka bisa minta waktu saya kapan aja, minta uang apa aja, jadi selalu siap. Jangan takut cerita hal-hal yang buruk, jangan takut cerita hal-hal yang salah, ya, karena saya tekankan kepada mereka hanya saya yang bisa bantu mereka di setiap kesulitan apapun. Jadi saya berusaha untuk mereka itu jangan takut cerita apa saja sama saya. Jadi sebagai seorang ibu dan sebagai seorang sahabat bagi mereka. Iya, saya pengen seperti itu. Loh, artinya kedua anak ibu lebih nyaman curhat sama ibu kalau gitu? Karena perempuan. Oh gitu? Iya, karena perempuan saya melihatnya ada hal-hal yang mungkin kalau bapak itu lebih kepada khawatirnya berlebihan, Sementara kita perempuan merasakan bahwa kita juga kadang-kadang butuh hal-hal yang membuat kita happy, ya, sehingga pada saat usia mereka sudah menjelang remaja ke dewasa, ya kita harus banyak pengertian lah kepada mereka, yang kadang-kadang juga butuh pengorbanan pengertiannya ya. Jadi rasa khawatir kita itu kadang kita tepis karena lihat perkembangan zaman. Kalau kitanya terlalu keras, bisa saja di depan kita mereka seperti nurut, baik-baik saja. Ya, tetapi gadget dan sebagainya itu kan banyak faktor yang membuat mereka nanti akhirnya diam-diam. Ya, tapi kalau mereka kita berikan satu sentuhan yang keterbukaan, ya saya sih merasakannya nyaman tuh dengan arti kata nggak ada ngelawan-ngelawan. Itu buat saya udah satu anugerah banget. Anugerah banget, dan itu dirasakan ya? Iya. Nurut dua-duanya. Nurut dua-duanya. Alhamdulillah. Gitu. Ini mudah-mudahan nanti putri-putrinya nonton video ini bener nggak nih pada nurut? Iya nurut. Kalau artinya ya nurut, rukun, kakak adik rukun itu ya buat orang tua tuh ya satu bentuk kenyamanan yang luar biasa. Oke. Boleh Bu, disapa Bu, namanya siapa? Namanya Dita, Halo, gitu. Dita dan Westri, mudah-mudahan lihat nanti. Yang di Purwokerto siapa? Westri. Westri. Sekarang dia lagi ke Bandung karena
diajak sama tantenya, sobatnya, jenguk sahabatnya di Bandung. Nah ini salah satu bentuk khawatir, tetapi saya juga harus paham bahwa ada satu momen di mana mereka juga kepengen ya kebersamaan yang udah lama dengan sahabat-sahabat SMA-nya, terus kepengen ketemu, pengen kumpul. Satu sisi saya khawatir di jalan, satu sisi saya khawatir dia di sana saat pandemi, tapi sisi lainnya saya paham kondisi anak ini kepengen. Nah, di saat saya memberikan satu kelonggaran itu, disitulah tumbuh kasih sayang mereka kepada saya. Oke. Ibu itu selain juga pemimpin, politisi juga, pengusaha juga, tapi juga seorang ibu. Ada orang di rumah yang menunggu ibu pasti kan. Nah, maka bagi ibu tuh bagaimana sih Bu menjadi seorang yang tetap prima dimanapun, di depan masyarakat tetap prima, memberikan pelayanan, di depan anak juga menjadi seseorang yang dirindukan kepulangannya. Gimana tuh? Gimana ya, membagi waktu adalah penting. Tentu pasti tidak sempurna, pasti itu ya. Karena kita beda dengan laki-laki, ada sebuah tanggung jawab di rumah, ada tanggung jawab yang berbeda. Tapi di seninya ini adalah tantangan. Sebetulnya sih untuk para perempuan yang sudah ada di ranah publik dan menjadi politisi dan apapun itu ya, atau wanita karir dan sebagainya, saya pikir mereka sudah bisa membagi waktu. Itu dipastikan kita bisa waktu. Sempurna tidak, pasti tidak sempurna itu. Ada yang ketidaksempurnaan itu tentu kita tutupin semuanya, Mas. Saya bisa memberikan ke anak-anak kita bahwa ini loh, mama ini, mama ini, mama ini. Dan bahwa, mereka paham ya Bu? Iya, anak-anak memahami itu. Walau terkadang kita ya kurang ya, barangkali waktu dengan kebersamaan dengan anak-anak dipastikan kurang. Tapi tidak mengurangi rasa sayang kita ya. Karena ada hari ini dengan ini barangkali smartphone. Jadi semua bisa diatasi. Ya, semua bisa diatasi. Walau tetap tidak bisa menggantikan apapun barangkali, Mas. Intinya kita untuk kaum ibu ada hal yang harus dicatat gitu kan gitu. Sehebat-hebatnya kita di luar, sebagai kita apapun bentuk jabatannya gitu kan, kepala daerah atau apapun, gubernur atau apapun, tetap ibu adalah ibu. Ada sebuah pertanggungjawaban yang kita harus lakukan terhadap anak-anak kita. Manakala anak-anak kita tidak juga tidak kita bimbing, dan ini adalah hal yang paling ya sangat apa ya untuk seorang ibu kegagalan lah ya. Jadi menurut saya apapun itu tetap menjadi satu prioritas adalah anak-anak kita. Kita belajar bagaimana memberikan edukasi ke anak-anak kita bahwa hidup adalah seperti ini loh yang harus ditantangin. Memberikan pemahaman. Memang berat, Mas, tapi ya kita harus lakukan itu. Karena tapi saya bersyukur dikelilingi dengan anak-anak yang memberikan support ke saya. Anak-anak kecil saya masih punya anak kecil, dia sangat membesarkan hati saya. 9 tahun, 14 sekarang. Bisa memberi arahan, mama istirahat dan lain sebagainya. Dan selalu menyampaikan, mama dibutuhkan sama warga Cirebon. Banyak harapan di punggung mama. Jadi mama harus sehat, bahwa hidup selalu berputar, mama harus berjalan. Mama, aku paham, aku memahami betapa sulitnya mama jadi seorang pemimpin. Tapi saya yakin mama harus lampaui semua ini. Itu yang memberikan semangat saya. Jadi justru mereka memberikan semangat yang luar biasa. Jadi ini yang yaitu makanya kita harus selaras ya antara kita memimpin kota, antara kita jadi politisi karena saya ketua partai, antara kita memimpin di rumah barangkali sebagai ibu ya tetap ibu di rumah, nggak bisa ada menggantikan kan ibu-ibu. Betul. Jadi tetap kita harus tiga, walau kelihatannya naif ya, memang betul. Tidak maksimal, iyalah itu sih pasti mustahil semua berjalan beriringan. Tapi kan ibu beruntung punya anak-anak yang paham itu kan. Iya, saya mensyukuri itu barangkali. Nah, kira-kira ini harusnya saya tanya ke anak ibu sih, tapi karena nggak ada saya tanya ke ibu aja. Kira-kira apa yang menurut mereka paling dirindukan dari ibunya, apa itu kira-kira? Kebersamaan barangkali. Makan malam bareng? Iya, karena kita hampir sulit ya makan siang, pagi kita sambil lari-lari, malam saya sudah kelelahan kan gitu ya, malam sudah nggak anu. Jadi
anak-anak mungkin pengen didengarkan. Yang paling utama adalah mendengarkan dia cerita. Dan Ibu siapkan waktu itu ya? Sembari saya berdangdan, dia bercerita. Oke. Sembari mau tidur. Tapi saya bersyukur, itu selalu saya bersyukur. Saya mungkin banyak anak yang mensupport saya. Ketimbang saya bagaimana, anak-anak memberikan, kalau saya sudah lelah, anak-anak pasti, kenapa Mam? Ada apa gitu kan gitu. Terus pasti dia duduk di sebelah saya, tidur di sebelah saya. Dan ini yang memberikan saya nyaman barangkali ya. Saya harus sudah menyadari bahwa saya ada mama, saya bukan harus 24 jam. Ini mereka sangat paham itu, terutama yang kecil lah ya. Kalau yang dewasa kan kita udah punya cucu, sudah paham ya. Yang gede-gede sudah selesai. Anak yang kecil aja yang 14 tahun mungkin yang masih perlu pengertian, yang harus kasih penjelasan. Jadi saya dapat informasi salah satu kesukaan Ibu itu misalnya senang dandan, ya kan? Terus senang luluran, ya kan? Hari ini udah lulur, Bu. Itu bagian dari relax barangkali. Menyenangkan ya Bu ya, memanjakan diri sendiri atau apa ya? Sebetulnya sih untuk lari dari apa ya, kelelahan ya, daripada kemana-mana barangkali. Saya tetap di rumah, memang panggil ke rumah. Jadi menikmati satu hal yang ya satu untuk kalau di massage kan agak rileks ya. Semua perawatan di rumah ya agak sedikit irit juga barangkali. Ibu Wakil Wali Kota masih ngomong irit ya. Kalau perempuan dipastikan kita masih bicara irit, masih bicara manajemen, masih bicara sayang, tidak bisa lepas Mas. Tidak melihat sebuah jabatan tidak. Itu automatically gitu kan dari diri kita perempuannya tetap hadir dan ada, rasanya enggak. Oke, itu lulur. Kalau fashion suka apa? Aduh, ini kayaknya ada catatan banyak. Batik ya? Saya kebetulan sedang batik. Iya, ini dari pakai mana? Oh, ini dari Trusmi nih. Ini dari Trusmi, kita banyak ya. Teman-teman ya dari mana-mana lah, Indonesia nih kaya banget dengan batiknya. Kita dari Cirebon ada dengan Trusminya, dengan Megamendung, adalah barangkali setiap kota kabupaten di seluruh Indonesia tangan-tangan lentik. Itu kan luar biasa ya. Kita membuat selembar kain begitu sulit, kita menghargai itu dan yang dihargainya seninya. Seninya. Saya suka itu. Bu, Ibu itu kan sebelum terjun kemudian jadi kader partai, hari ini duduk di sini lain sebagainya, kan Ibu tuh pengusaha, duitnya tuh udah banyak gitu Bu. Ngapain saat terjun ke ada panggilan apa gitu Bu? Itu kecelakaan politik kali ya. Kecelakaan yang harus dinikmati kan gitu. Tidak pernah terbayangkan Mas kalau saya berbeda profesi hari ini hadir memimpin kota, ada di ranah kata ketua partai dan kegiatan-kegiatan sosial lain. Kalau nikmat ya ada jadi pengusaha, nikmat tidak ada tanggung jawab beban apapun, yang penting bagaimana kita perusahaan maju. Apa yang paling berubah dari kemarin pengusaha sekarang? Ada di politik. Mungkin kalau penampilan karena saya usia ya, mungkin karena usia juga jadi tidak begitu fashionable lagi. Hari ini yang saya pikirkan bagaimana. Nggak fashionable aja begini ya? Tidak fashionable. Kalau dulu mungkin masih fashionable luar biasa, hari ini enggak lah. Mungkin dimakan usia juga. Situasinya sudah berbeda. Dan yang paling mungkin berubah adalah pola pikir barangkali Mas. Hari ini karena saya pola pikirnya bagaimana kebijakan-kebijakan yang ada satu tangan, ada tambahan ya, dimana kita membangun rumah tangga kita yang tadi, anak-anak juga harus beres, keluarga harus beres, tapi ada sisi lain, tanggung jawab saya sebagai kepala daerah, sebagai pemimpin, tentu ini adalah tuntutan tidak saja dari masyarakat, tapi Tuhan mencatat saya, itu yang penting Mas. Ada tanggung jawab saya, mungkin di akhir pasti menanyakan, malaikat menanyakan apa yang lu buat, kan gitu, lagi jadi kepala daerah, apa kebijakan apa yang berpihak untuk masyarakat. Nah, ada pertanyaan sisi ini yang harus dipertanggungjawabkan. Ini yang tentu yang saya selalu meyakinkan pada diri sendiri bahwasanya ada yang lain dari sebuah kepuasan sendiri, tapi ada yang lain bagaimana kita bertanggung jawab untuk ke masyarakat dan ke Tuhan. Sebagian dari Anda mungkin tahu bahwa Hajah Wati Musilawati
Sebagai Ketua KONI Kota Cirebon, beliau juga adalah seorang notaris. Dalam kesibukannya, beliau juga harus menyempatkan diri untuk menjadi ibu yang baik bagi dua putrinya. Bagaimana caranya beliau membagi waktu antara karir dan juga menjadi seorang ibu? Membagi peran ibu sebagai, saya nggak tahu lagi, dari tiga yang saya sebutkan tadi, ibu sebagai apa lagi saya nggak tahu ya di luar sana ya. Tapi bagaimana cara ibu bisa membagi peran itu? Bagaimana ketika di rumah, oh saya ibu rumah tangga nih, gitu ya. Di depan anak, oh saya ibu. Gitu. Tapi di depan para atlet, gitu. Semua bahwa saya nih leader kalian, gitu dan sebagainya. Itu gimana, Bu? Ya, saya sih selalu sebagai ibu dimanapun berada. Jadi di rumah ya otomatis sudah jelas ya ibu. Di KONI juga ya ibu juga. Jadi peran saya ya nggak lepas dari galak. Saya adalah galak seorang ibu. Di KONI nggak? Galak bisa diidentikan dengan tegas. Agak ngeles sedikit mungkin ya. Iya benar-benar. Karena kan perlu. Iyalah, yang perlu. Iya galak ya lihat-lihat. Nggak mungkin lah kita melakukan hal-hal yang nggak ada dasar. Tuh. Ya jadi saya selalu berperan dimanapun berada, pasti sebagai ibu dan seorang perempuan. Nah, itu aja. Di rumah galak juga? Sering, lebih galak di rumah, karena di rumah itu kalau galak nggak ada yang baper. Oh, keren. Ya kan, artinya digalak-galakin apapun, anak kita ya anak kita. Tuh. Tapi kalau galaknya ke orang lain, saya lihat-lihat. Kalau dia masih sebatas karyawan, saya mungkin bisa. Ya, karena pasti ada urutannya kenapa seperti itu, karena butuh kinerja dan sebagainya. Tetapi kalau kita sedang dengan mitra dalam satu organisasi, ya pasti itu saya rem. Walaupun idealisnya saya kepengen sih, ya, tapi kita lihat dulu dong dengan siapa kita berhadapan. Ya, mari ya pinter-pinternya kita menyesuaikan diri aja lah. Gitu. Pasti dengan usia yang saya seperti ini kan pastinya proses itu banyak banget, dimana saya akhirnya mengambil satu satu keputusan untuk di sini nggak boleh begini, di sini nggak boleh gitu. Saya minta contoh dari ibu, terserah ibu mau disebut ini galak atau tegas, terserah ibu ya. Misalnya contoh ibu tegas di rumah, contoh ibu tegas di organisasi itu gimana? Ya, misalnya kalau di rumah, misalnya baju ya. Anak-anak tuh kan kalau pulang sekolah atau pergi dari mana aja atau mau pergi itu kan ganti baju. Ganti baju nggak cocok lempar, ya kan? Terus nggak dibenerin lagi. Itu urusan ibunya. Ya nggak diberesin lagi, dan itu dilakukan kan di kamar saya. Ya kan, karena gabung sih karena perempuan. Oh iya tempatnya usianya ininya postur tubuhnya mirip-mirip, jadi kan suka ganti-ganti tuh. Ya, nah pada saat itu dilakukan, biasanya saya pas nggak ada. Jadi begitu pulang. Pas begitu pulang kan jadi ya jelas berantakan. Nah nanti pulangnya baru saya nggak akan beresin, karena kalau diberesin itu jadi dia nggak tahu bahwa itu berantakan gitu loh. Nah contoh seperti itu ya pasti sambil ini nyanyi-nyanyi. Khas ya, sambil nyanyi-nyanyi, tunjuk harus beres-beresin, kadang juga saya lempar aja. Ya hal-hal seperti itulah yang membuat artinya dia tahu bahwa itu tuh nggak boleh. Ya tapi satu sisi kalau saya udah baca satu artikel atau banyak kan yang di medsos itu ya bahwa itulah nikmatnya jadi orang tua, merasakan beresin baju anak-anaknya. Ya, nah satu sisi kalau udah seperti itu nyadar lagi, oh iya ya, artinya saya tuh berfungsi banget nih sebagai orang tuanya. Ya, tapi untuk mengajarkan mereka disiplin, ya nggak ada salahnya kalau memang saya ini cuma jadi ngerem, nggak boleh yang berlebihan, itu aja. Tapi begitunya tuh nyadarnya kalau udah terjadi. Ya udah terjadi di mana anaknya dengan ini beres-beresin, saya tuh kasihan lagi. Seperti itu orang tua. Tetap aja ya Bu ya. Iya. Udah marah-marah juga kasihan. Gitu iya. Ya. Udah hanya kan mau makan apa? Gitu. Wah, Bu bisa nggak marahin saya sekarang? Habis itu ajak makan. Iya bener-bener nanti disiapin. Di kantor gimana di kantor? Di organisasi? Kalau di kantor saya pasti soal waktu. Ya. Artinya saya bangun sistem dulu supaya sayanya nyaman.
Ya, itu sistem dulu sehingga tanpa ada saya itu berjalan. Jadi pada saat sistem itu tidak dilakukan, ya pasti saya akan nyanyi-nyanyi lagi. Atau misalnya sudah saya kasih tahu nih, kalau ada yang minta sesuatu, si karyawan sudah saya kasih tugas dan tanggung jawab. Tapi ada yang minta sesuatu dan bilang, misalnya sudah bilang sama ibu mau minta ini, terus tidak konfirmasi, dia kasih aja. Nah, saya pasti akan tegur. Artinya siapapun yang minta itu harus konfirmasi, karena dia dikasih tanggung jawab tuh bukan untuk memberi, tapi lebih kepada menjalankan tugasnya. Jadi konfirmasi, minimal kasih tahu. Kalau itu nggak dilakukan, ya pasti saya tegur. Ya, soal waktu aja sih biasanya. Itu yang sangat penting sekali rupanya bagi ibu ya, waktu pokoknya itu. Sistem fondasinya itu emang waktu ya. Iya, waktu. Pokoknya kalau misalnya janji jam 10, saya selalu ingatkan bukan jam 10 ya, dari rumahnya gitu. Saya memberi challenge kepada narasumber saya. Pada saat yang bersamaan, mereka harus berada di dua tempat, dan salah satunya adalah keluarga. Keluarga menginginkan mereka ada di samping mereka. Nah, kira-kira mereka pilih yang mana ya? Saya ingin ibu mengandai-andai, tapi saya nggak tahu nih, ini mengandai-andai atau sering terjadi terhadap ibu ya. Satu ketika ibu harus menghadiri sebuah rapat, mungkin dengan Pak Wali Kota atau dengan siapapun itu, dengan jajaran ibu lah mungkin. Tiba-tiba di saat yang sama, keluarga ibu juga butuh ibu nih. Mungkin, mudah-mudahan tidak terjadi ya, mungkin misalnya salah satu putri ibu ada masalah dan lain sebagainya. Pokoknya sosok ibu nih harus ada di situ. Ibu mau pilih yang mana? Saya tuh sering banget ngalamin itu, ya. Dimana di saat waktu yang harusnya saya berada di tempat ini, tetapi karena satu hal harus beda. Tapi nggak tahu gimana, Allah tuh selalu ada kasih jalan ya. Misalnya, saya lagi mau ngurus anak nih ke Purwokerto, wisuda, ya. Padahal di hari yang sama udah ada janjian, ya. Contoh saya cabur lah mau apa. Saya tuh nggak bilang apa-apa, ya. Tapi tiba-tiba tuh yang acara itu ditunda. Ada aja. Ada aja. Ya, sering kali ngalamin hal sebelum saya mengambil langkah saya membatalkan dan sebagainya. Tetapi antisipasi itu sering menjadi dilema. Tetapi yang menjadi korban pasti selalu keluarga. Gitu. Iya. Pilihannya jadi keluarga. Pasti keluarga, karena kenapa ya? Karena keluarga mungkin lebih bisa memaklumi. Iya, karena keluarga dari kecil mereka sudah terlatih dengan sosok ibunya yang punya karir. Ya, dimana kalau misalnya kadang-kadang juga mereka sih juga protes, tapi protesnya dalam bentuk misalnya saya baru pulang ya. Kemudian ganti baju rapi-rapi lagi, kan biasanya kalau pulang pakai daster berarti otomatis di rumah. Tapi kalau kita ganti-ganti mau pergi lagi mah, nah itu adalah bentuk protes yang saya pikirkan. Ya, sehingga saya itu tanpa harus berbantahan dengan mereka, saya sih dalam hati kepengen tidak begini terus, karena waktu kecil mereka bisa kita delegasikan ke orang-orang yang kita percaya, ya waktu kecil, karena mereka kebutuhannya makan, sekolah, mandi gitu. Tapi pas sudah besar kebutuhan mereka ternyata nggak cuma itu, ada hal-hal yang dibutuhkan tidak bisa digantikan oleh orang lain. Nah, itulah yang membuat saya ini punya keinginan, cita-cita untuk berkarir di rumah, ya seperti yang saya lakukan sekarang ini. Itu tidak lepas dari saya pengen tetap punya aktivitas, tetapi tidak di luar sana. Itu aja. Tetap dekat dengan keluarga. Iya. Bu, bagi seorang Wati Musilawati, sebenarnya menurut saya nih, pendengar dan juga pemirsa, beliau ini bisa saja berkarir dimanapun ya, kemampuannya ada dan lain sebagainya. Tapi justru beliau memilih salah satunya berkarir di rumah saja. Di rumah saja dan memimpin KONI. Ada apa, Bu? Ibu memilih untuk kok saya harus berkontribusi untuk olahraga Kota Cirebon? Apa ya? Itu sebenarnya jalannya jalan begitu aja ya, karena
saya ini dari 2008 sudah berkecimpung di KONI. Yang sebelumnya, sebelum ke KONI, tentu pasti ada hal-hal yang membuat saya di KONI. Misalnya saya karena senang olahraga, sehingga adanya di lingkungan yang olahraga, ya. Selain dengan kumpul orang-orang yang memang senang olahraga, juga pasti ada orang-orang yang penggiat olahraganya nih, para pengurus dan sebagainya, sehingga di usia yang memungkinkan saya jadi pengurus diajak. Gitu loh, diajak, ya ikut-ikutan biasa-biasa aja lah gitu kan. Nah, sampai akhirnya 2 periode saya ada di KONI. Jadi itu periode kedua ya, Bu? Enggak, periode sebelumnya. Jadi masih jadi pengurus biasa tuh. Nah, itu diajak oleh Pak Chandra Lukita, yang CIC itu ya. Nah, itu kemudian karena beliau itu 2 periode udah nggak boleh dipilih lagi. Nah, kemudian karena saya termasuknya senior di sana, yang lain kan ganti. Nah, saya tetap ada di sana sehingga dianggapnya sayalah yang memungkinkan, karena berdasarkan waktu sebenarnya, bukan berdasarkan kapasitas mungkin ya. Suka merendah gitu. Jadi berdasarkan waktu, dilihat ini senior nggak enak aja kali ya jadinya ya. Nah, akhirnya saya diamanatkan untuk jadi ketua KONI sampai di periode sekarang. Setiap tahunnya peringatan Hari Ibu tentu salah satu yang harus dimaknai adalah ada beberapa pekerjaan rumah yang masih belum selesai. Soal diskriminasi, soal kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, dan lain sebagainya. Ini pendapat mereka. Terakhir saja, Bu, kira-kira dalam peringatan Hari Ibu tahun ini, Bu, apa yang menurut Ibu menjadi isu yang paling penting untuk dibahas di tahun ini? Tahun 2022, kita 2021 ya, sudah menginjak bentar lagi 2022. Yang tentunya buat kaum ibu, ini ada sebuah hal yang saya mengucapkan terima kasih. Perjuangan panjang hari ini kita melewati di dalam 2 tahun pandemi. Ibu berperan penting, Mas. Ini peran ibu dibutuhkan betul-betul di 2 tahun ini. Belajar di rumah, semuanya ada di tangan ibu, ya kan. Terus satu yang saya cermati di tahun ini adalah hebatnya ibu-ibu dengan mudahnya berbisnis melalui ini. Selain membimbing anak-anak, dia masih bisa berjualan, mengendorse dan keluar dapat duit. Betapa banyak teman-teman UMKM di pandemi ini yang bangkit. Jadi saya melihat 2021 tahun kebangkitan UMKM buat para ibu rumah tangga di rumah, plus juga yang tentunya bagaimana kita mengawal selama 2 tahun anak-anak kita belajar di rumah. Berarti tahun pembelajaran buat para ibu yang luar biasa. Menurut saya di era pandemi. Next, taruh kata di 2022 besok, tinggal melanjutkan sisi online dan offline dari bisnis. Itu luar biasa. Diskriminasi itu kan cara pandang ya. Ya, cara pandang. Jadi tergantung kitanya mau apa. Kalau kita bisa berbuat sesuatu ya berbuat aja. Ya, pada akhirnya nggak diterima, ya itu wajar-wajar aja. Tapi nggak ada prestasi kita yang tidak diterima oleh siapapun, sepanjang itu memang benar-benar. Ya, jadi cara pandang aja sebenarnya soal diskriminasi menurut saya. Iya. Nggak ada masalah sebenarnya. Nggak ada masalah. Jadi kalau kita misalnya mau melakukan, ya itu naluri ya, otomatis kita melakukan hal-hal yang sebenarnya menurut ukuran agama barangkali, menurut adat atau menurut negara itu nggak sesuai, di luar kapasitas, tapi di hal-hal tertentu dalam kondisi terdesak, perempuan pasti bisa melakukan yang dibilang itu bukan wilayahnya. Ya, tapi apa yang bisa kita lakukan kalau kita dalam kondisi harus berbuat sesuatu. Nah, jadi kreativitas perempuan itu buat saya sih lebih banyak kreativitasnya dibanding laki-laki. Mohon maaf ya laki-laki. Karena perempuan tuh ya nggak akan pernah menyerah, apalagi kalau untuk anak-anaknya. Iya, semuanya untuk orang kalau udah ngomong anak-anak tuh nggak akan pernah menyerah. Jadi apapun pasti akan dia lakukan. Oke, kalau begitu ini bagian akhir, Bu. Kameranya yang ini, saya ingin Ibu memberikan pesan, terutama bagi para perempuan Indonesia. Ini siarannya nasional, banyak orang nonton juga. Ibu kasih pesan kepada para perempuan Indonesia, terutama mereka yang akan menjadi seorang ibu, ya kan?
atau mereka yang hari ini punya bayi, Bu, bagaimana mempersiapkan generasi yang cemerlang di masa mendatang? Silahkan. Ya. Buat semua perempuan, wanita-wanita hebat dimanapun berada, mari kita sama-sama selalu bersyukur atas kodrat kita sebagai perempuan, sebagai wanita, insya Allah sebagai ibu dari anak-anak kita, sehingga hal-hal yang memang harus dilakukan, lakukan saja. Tidak perlu harus mendengar kanan kiri, karena di situasi hidup saat ini kreativitas kita sangat dibutuhkan. Ya, tidak perlu kemudian berkecil hati atas fasilitas yang terbatas di kita, terbatas di segala-galanya. Jadi pede aja. Pede aja, pede aja. Pede aja. Itu ya. Iya. Kuncinya simpel sekali ya, pede aja. Pede aja, lakukan, karena bergerak pasti ada hasilnya. Tapi kira-kira kalau nanti Bu, semua kegiatan Ibu sudah selesai, Ibu tinggal istirahat begitu ya. Ibu tuh ingin dikenal sebagai apa, Bu? Ingin seorang pengusaha sukses? Politisi? Kepala daerah? Kira-kira Ibu ingin dikenal sebagai apa, Bu, nanti? Apa ya terakhir? Kepala daerah yang betul-betul apa ya? Intinya gini aja, saya ringan aja deh, Mas. Semasa saya duduk, saya harus jadi pemimpin yang bertanggung jawab. Oh, okay. Itu aja. Karena kesempatan yang Tuhan berikan ke saya untuk mengabdi ke masyarakat, itu adalah ladang amal saya. Jadi saya berharap 2 tahun sisa perjalanan saya sebagai kepala daerah, betul-betul saya harus melaksanakan kewajiban saya. Itu saja. Untuk para pendengar RRI, sekali lagi 22 Desember 2021 di Hari Ibu, di tahun ini tentu kita tetap harus semangat untuk para kaum ibu. Perjuangan kita sudah cukup luar biasa. Untuk kaum ibu berjuang, yang paling utama bagian kita memenangkan anak-anak kita bisa menjadi panutan di keluarga dan untuk skala kota dan nasional. Jadi sukses untuk RRI, sekali mengudara tetap mengudara. Dan terima kasih sekali lagi supportnya RRI untuk pemerintah Kota Cirebon. Kami juga terima kasih, Bu. Kegiatan kami selalu disupport oleh Pemkot begitu ya, semuanya begitu. Terima kasih, Bu. Sehat selalu ya, Bu ya. Sehat, selamat Hari Ibu. Tapi sebelum saya akhiri, saya ingin tanya, mungkin ini jawaban cukup singkat saja dari Ibu. Ibu adalah ibu rumah tangga, seorang istri, seorang ketua KONI, seorang notaris dan lain sebagainya. Ibu ingin dikenal sebagai siapa? Sebagai orang tua dari anak-anak. Oh, cukup itu aja ya, Bu ya? Iya. Dan saya tuh dimanapun berada nggak pernah punya meja kerja loh. Oh ya? Nggak pernah punya ruangan kerja, nggak pernah punya meja kerja, nggak ada. Karena saya pengen kapanpun sampai kapanpun ya saya akan seperti ini. Akan seperti ini. Oke. Iya. Baik, Ibu terima kasih ya, Bu ya. Sama-sama, Subhan. Dan juga pemirsa dan pendengar RRI Net, inilah perbincangan hangat saya dengan seorang ibu yang luar biasa. Anda sudah melihat dan mendengar sendiri suaranya ya. Dan mudah-mudahan kita bisa banyak meneladani apa yang beliau sampaikan untuk kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian pendengar dan juga pemirsa RRI Net, perbincangan saya bersama 2 wanita hebat di Cirebon. Yang pertama, Ibu Wakil Wali Kota Cirebon, Hajah Eti Herawati. Yang kedua adalah Ibu Wati Musilawati. Beliau adalah Ketua KONI Kota Cirebon. Beliau juga adalah seorang notaris dan dua-duanya adalah ibu rumah tangga yang baik dan juga ibu yang paling spesial untuk putra-putrinya. Saya M. Subhan undur diri dan selamat memperingati Hari Ibu.